dirinya harus dikalahkan dalam sidang apapun. Adapun bukti rekaman yang menjadi dugaan kuat kasus pemelintiran Aibtu Rusmini, di dalamnya oknum propam menyampaikan semua ini sudah pesanan Polda Lampung. Setelah hasil yang tidak memuaskan, Aibtu Rusmini melaporkan keterangan palsu tersebut di Polsek TBS Teluk Betung Selatan dengan penyidik ialah Aibda Arfansyah yang kala itu masih berpangkat Bribka, lalu menerima laporan. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah masih ingat AKBP kalau nggak salah, Ibu Rusmini itu ya. Ya, atau apa pangkatnya dulu ya. Ya, pokoknya Ibu Rusmini ya. Beliau alhamdulillah kasusnya yang kita angkat permasalahan dengan oknum Polres dan Polda Lampung itu ya, daerah Lampung. Itu yang beliau bermasalah dengan mantan suaminya sendiri yang juga anggota polisi. Kemarin kita udah angkat. Alhamdulillah setelah kita angkat viral dan dapat perhatian dari masyarakat, kasusnya ini ditindaklanjuti. Oke. Gua dapat pesan dari beliau, dari Ibu Rusmini begini. Assalamualaikum Be, alhamdulillah barusan saya ditelepon dari Paminal Mabes Polri AKP Dwi, konfirmasi tentang kasus saya. Mohon izin selanjutnya mohon di-up video sidang kode etik dan rekaman percakapan saya dengan Aibda Umul sesuai saran dari Mabes. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita menyimak rekamannya ya, wah itu di rekaman itu lu akan mendengar banyak nama-nama disebut luar biasa. Ini kita berharap ada apa ya, perhatian dari Mabes Polri, khususnya Pak Kapolri Listio Sigit ya. Ini terus kita akan kawal kasus ini. Ibu Rusmini memperjuangkan haknya. Ya, ini ada video yang dibuat oleh anak Ibu Rusmini, kita simak sama-sama ya. Sebelum itu, sesudahnya kita baru menyimak rekaman suara itu. Parah guys, ini parah banget. Ya makanya ya kita jadi rakyat biasa ini, gimana kalau berurusan sama polisi? Ya, ini sama-sama polisi loh, sama-sama polisi. Kalian simak aja yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Aibtu Rusmini di PTDH oleh Polres Lampung Selatan yang kala itu sidang dipimpin oleh Wakapolres Kompol Feriza selaku atasan hukum. Padahal ia sudah berdinas kembali tanpa cacat hukum selama 1,5 tahun. Udah berdinas kembali tanpa cacat hukum. Ayo lu. Diduga sidang tersebut tidak mengindahkan pendapat saran hukum dalam kurung PSH dari Ditkum Polda Lampung yang ditandatangani AKBP Imade Kartika. Menilai putusan PTDH tidak tepat, seharusnya diberi sanksi mutasi demosi. PTDH nggak tepat, mestinya cuma mutasi demosi. Zainuddin sebagai saksi waktu itu mengakui keterangan palsunya secara lisan dan tertulis pada saat melapor di program buka kantor Terminal Raja Basa yang dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung yaitu Ike Edwin dan disaksikan oleh pejabat Polda Lampung hingga masyarakat. Ike Edwin mengarahkan Aibtu Rusmini untuk langsung mengajukan banding ke Petun. Selang beberapa minggu sidang digelar, Zainuddin mengaku dirinya memberikan keterangan palsu di PT UN Tanjung Karang. Zainuddinnya itu ngasih keterangan palsu dan ngaku. Bayangin loh, ngaku kalau dia bohong. Secara lisan dan tertulis di sidang PT UN di hadapan Hakim Ketua Setio Budi SH.MH. Meski Zainuddin sudah mengakui kesalahannya di sidang Petun, tetap saja hasil putusan sidang Aibtu Rusmini tetap dikalahkan. Disinyalir adanya tekanan dan pesanan dari oknum Polda Lampung. Padahal udah ngaku loh, Zainuddinnya udah ngaku kalau dia bohong, masih juga kalah. Apa kalau nggak ada tekanan itu? Dirinya harus dikalahkan dalam sidang apapun. Adapun bukti rekaman yang menjadi dugaan kuat kasus pemelintiran Aibtu Rusmini, di dalamnya oknum propam menyampaikan semua ini sudah pesanan Polda Lampung. Setelah hasil yang tidak memuaskan, Aibtu Rusmini melaporkan keterangan palsu tersebut di Polsek TBS
Teluk Betung Selatan dengan penyidik ialah Aibda Arfansyah yang kala itu masih berpangkat Bribka, lalu menerima laporan ialah Aibtu Hendra 14 Juli 2017. Namun laporan tersebut Nunjuk ada muka-mukanya semua itu. Dan tadi ada kata-kata rekaman suara itu. Nanti kita tampilkan itu. Ya, ini udah pesanan. Wah, kasus emang bisa dipesan ya? Borok nih. Nah. Ayo lu. tersebut diduga tidak ditindaklanjuti selama 1 tahun hingga terlapor Zainuddin meninggal dunia, sehingga merugikan Aibtu. Itu Zainuddin meninggal dunia, meninggalnya wajar kah itu? Karena dia saksi kunci dan dia sudah membongkar bahwasanya dia berbohong. Terus dia mati. Waduh, sadis ya, sadis. Rusmini tidak dapat mengajukan pengajuan kembali dalam kurung PK, baik pidana maupun perdata di PT UN. Propam pun memanggil Aibda Arfansyah. Dirinya diduga menghilangkan barang bukti, namun tidak ada tindak lanjut apapun terkait pemanggilan tersebut hingga saat ini. Arfansyah dipanggil, diduga menghilangkan barang bukti, tapi Arfansyah aman-aman aja ya. Waduh. Di lain sisi, ada beberapa kasus berat yang dilakukan beberapa oknum kepolisian yang mencatut ke Kapolres Kalirejo, AKPES yang tersandung kasus perselingkuhan dengan istri anggotanya sendiri. Kapolsek Kalirejo AKPES yang tersandung kasus perselingkuhan dengan istri anggota sendiri. Menjijikkan. Senin, 5 Maret 2018. Hingga Kasat Lantas Polres Waikanan AKP-ZA tersandung kasus perselingkuhan dengan istri perwira pada Kamis 23 bulan 6 2022. Istri perwira juga berselingkuh. Ini kelakuan oknum-oknum polisi. Dibongkar semua ini. Pak Kapolri, aduh, Allahu Akbar. Apa ya negara kita ini jadi apa ya? Dari perbandingan kasus tersebut sangatlah jelas hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hingga saat ini sampai Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Barat, kasus ini pun masih tidak ada buahnya. Sehingga Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai tidak tepat memutuskan promosi tersebut karena gagal menyelesaikan perkara manipulasi pidana yang menjerat Aibtu Rusmini. Iyalah, malah dipromosiin jadi Kapolda Jawa Barat anjir. Pak Listio, gimana Pak Listio? Apa kabar Pak Listio? Aduh, Pak Listio begini amat Pak. Institusi Bapak, ya Allah. Ini yang bongkar anggota Bapak sendiri loh ini Pak. Anggota Bapak sendiri nih Aibtu Rusmini nih. Ya Aibtu bukan AKP, bukan AKBP apa, Aibtu. Ayo lu. Nah ini sekarang bayangin ya, kalian jangan kemana-mana nih. Ini sekarang gue tampilin rekaman suaranya yang dikirimkan Aibtu Rusmini ke gue. Kalian simak sama-sama, kebongkar semua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dek Umul di mana? Oh, saya lagi di rumah sakit. Suamiku kena serangan jantung, lagi operasi, Mbak. Lah, kapan itu, Ge? Kemarin kejadiannya. Iya, aku kan telepon Kak Dahlan. Kak mau izin, saya kan mau ngajuin apa itu Asabri, katanya dari ROSDM kan ada itu suruh Asabri. Terus aku ini kan punya aku yang apa PTDH asli itu kan nggak ada. Jadi gimana Kak mohon petunjuk? Oh karo umur aku pensiun Mbak, gitu katanya. Mbaknya nggak pernah tanggung jawab sama anaknya sama sekali. Ya jarang sih. Ya aku bilang Kak dulu yang ngotot siapa sih Kak? Yang saya disuruh PTDH udah jelas-jelas Pak Zainuddin mengakui dia ada suratnya dan masuk lapas 2 tahun. Saya laporkan balik Pak, aku masih PTDH, aku bilang kayak gitu. Ya kalau kita kan sesuai dengan Polda loh Mbak. Kalau Poldanya istilahnya ini kan kita nggak ngerti juga. Karena kita nabuh ya melaksanakan aja ya udahlah. Lepas dari itu sudah terjadi lah Mbak ya. Nanti saya bantu lah. Setelah saya keluar nanti suami saya bantu. Iya ya Allah ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke makasih ya Dek. Yuk. Sama-sama Mbak. Aibtu Rusmini. itu suka Aibtu Teguh Raya Bu. Iya siap, Teguh Rahayu dengan Sukrana Pak. Itu bendahara Polres Lampung Selatan siap. Oh itu gimana Bu?
karena Ibu saat itu sudah di PTDH, Iya, saat siap. menggunakan Asabri, baru ketahuan bahwa ternyata itu masih dibayarkan, gimana? Siap, masih dibayarkan. Jadi mohon izin, itu semua bukti-bukti termasuk podcast saya yang dari Babe Aldo sudah ada di barcode, bisa buka di barcode. Saya juga baru tahu kalau gaji saya itu ternyata masih mengalir karena pada waktu saya PTDH tidak disertakan SKPP, Pak. Selama 8 tahun. Setelah dipiralkan anak saya lewat Twitter, saya kan selama ini masih banding terus. Sekarang nih mohon izin mau PK kode etik. Nah, setelah dipiralkan baru dikeluarkan SKPP. Jadi SKPP itu terbit itu karena viral di Twitter. Kalau enggak dikeluarin dari awal ya? Enggak dikeluarin. Jadi saya itu malah sampai sekarang nggak bisa mengambil Asabri dengan alasan dari KPPN harus memulangkan dulu Bu gaji Ibu yang 2023 ini ya. Saya kaget sampai sekarang saya tertahan Pak, nggak bisa ngambil Asabri gitu. Nah terus saat Ibu koordinasi, maksudnya Ibu menanyakan ke Pak Soekarno apa jawabannya? Jawabannya ya saya nggak tahu, orang nggak masuk di rekening saya. Itu ada videonya Pak. Di video itu bahwa malahan katanya kalaupun dana itu mengalir ya di rekening saya. Itu kan dia kan nyuap wartawan. Jadi saya videokan, saya viralkan semua. Jadi apa yang termasuk keterangan Pak Kapolres, Pak Edwin juga saya videokan, saya viralkan. Sudah saya sanggah semua. Pak Edwin kan menandatangani itu Pak. Tapi alasannya ya karena tidak mengalir gaji itu ke bendahara. Alasannya salah ketik sesuai dengan seperti kasus Tukin SDM korupsi. Mohon izin, jadi saya itu sudah sampai ke Menteri Keuangan, ke pusat, ke KPPN pusat bahwa yang bisa memunculkan, menghapus dan merubah data saya, gaji saya yang 2016 sampai 2023 ya hanya bendahara dengan KPPN Pak. Di KPPN bagian Pak KPPN Pak Sobri itu. Ya siap, Polres. Ya. Ya kemudian. Terus, Ibu sebelumnya sudah melaporkan ke mana aja? Ya selama ini Pak saya setiap tahun itu selalu ke Mabes, ke Polda, ke Polres. Jadi setiap tahun sampai tahun 2020 itu kan surat saya itu mandeknya itu mangkraknya di Pak Freddy Sambo. Saya ada bukti chatnya sama Pak Freddy Sambo waktu itu yang diketahui oleh Pak Ike Edwin sebagai Kapolda waktu itu, beliau sebagai staf ahli Kapolri di tahun 2020. Itu mangkraknya di Pak Freddy Sambo gitu. Terus terus ini Ibu berarti harus mengembalikan uang itu ya Bu ya? Iya, ya saya kan aneh tapi nyata saya nerima uangnya enggak. Saya mau ngambil Asabri malah saya suruh mengembalikan dulu uang ini, kalau enggak ya enggak bisa. Nah kemarin dari Polres, Bu ini salah ketik jadi tolong diambil. Ya saya enggak mau, salah ketik 2016 harusnya bukan 2023, sudah dirubah jadi mau saya suruh ngambil. Ya saya nggak mau loh Pak, itu kan udah jelas-jelas dari Polres Lampung Selatan, orang kode penerimaannya dari yang diterima itu yang menerima juru bayar. Duitnya itu yang pertama itu gitu. Iya Pak. Maksudnya suruh ngambil duitnya semua selama itu apa gimana? Iya, suruh mulangkan. Dipulangkan dulu. Lah saya nggak nerima dari 2016 sampai 2003, makanya saya viralkan ini Pak. Ini kan memang kalau nggak begitu nggak viral kemarin juga kita nggak dapat SKPP itu. Nah, ternyata baru kebongkar semua anggota-anggota yang dipecat yang Polda Lampung juga nggak dapat SKPP tapi gaji mengalir semua. Ini modus baru. Iya. Ya siap. Itu video dari KPPN yang menerangkan bahwa saya harus mengembalikan gaji, masih mengalir ya. Ada semua di barcode itu Pak, mohon izin bisa dibuka di barcode. Kalau memang ada ini nomor HP Bapak bisa saya kirim nanti videonya. Oh iya. Ya siap. Ya saya itu mohon izin. Ini melaporkan Pak Karam Pak itu tidak profesional ya Bu ya? Berdua ini ya. Iya, ya. Karena kan saya yang suruh menggalikan uangnya ini yang ke KPPN, kan bingung saya. Loh, saya nggak terima kok malah saya suruh ngembalikan. Kalau itu nggak bisa ngambil Asabri sampai sekarang, Pak. Terus akhir-akhir ini
Ibu suruh ke Polres ngambil gitu. Iya, suruh ngambil yang dirubah. Enak amat kamu saya suruh ngambil dirubah. Memang saya orang blow on. Kamu kan udah kamu rubah. Karena waktu saya ke KPPN sudah mau di print Pak sama Ibu Agnes. Bagian SKPP itu kan Pak Sobri dalam rekaman itu, Pak Sobri sama Pak Bu Agnes. Sudah mau di print. Saya minta printan gaji saya yang berjalan dari 2016 sampai 2023 ini. Sudah mau di print tapi dihalang-halangi sama Pak Sobri. Ternyata Pak Sobri ini bagian SKPP. Udah kerja sama mereka ini. Iya, ada video rekamannya siap. Jadi database saya ini baru diberhentikan di tahun 2003 ini. 2023. 6 Mei 2023. Makanya mereka ngotot dari KPPN karena masih berjalan, Bu. Kami masih mengalirkan ini udah diterima ke Ibu. Lah saya nggak nerima. Ini kode akunnya siapa yang terima? Ya juru bayar gitu. Jadi 2 orang juru bayarnya. Siap, mohon izin. Jadi nanti biar lebih jelasnya. Ya siap. Ya, Bu, ya. Mohon izin, Pak. Ibu sementara itu dulu. Ya, mohon izin. Kepemimpinan. Oh siap, ini mohon izin Pak, satu lagi mohon maaf. Masalah kode etik, sidang kode etik saya juga abal-abal Pak. Saya itu kan udah dinas 1 tahun 6 bulan tanpa cacat hukum. Saya di sidang kode etik langsung di PTDH. Oh gitu ya. Iya siap. Itu semua udah dikondisikan sama suami sendiri loh Pak, AKP Dirhansa. Makanya saya laporkan persekongkolan jahat itu. Kan dia pindah ke Polda Metro Jaya, Polair. Tidak Polda Metro ya. Siap, Polair Polda Metro Jaya. Oh, Ya semua sudah. suami Iya. Ibu ya, mantan suami itu. Mantan suami. Iya mantan ya, dulu masih suami sah Pak. Jadi yang masukkan lapas ya dia ya udah diakui sama pamannya Pak. Saya ngelaporkan balik laporan keterangan palsu tidak ditindaklanjuti sama penyidik Bribka Arpansa selama 1 tahun sampai meninggal itu Pak. Jadi saya nggak bisa PK ke Peton, nggak bisa PK ke ke pengadilan, nggak bisa untuk PK pidana dan PK perdata karena saksi kuncinya udah meninggal Pak ini karena dihilangkan barang buktinya kan dihilangkan sengaja. Udah masuk angin semua ini Pak, parah ini di Polda Lampung ini. Siap. Iya. Mohon izin saya ngirim videonya ya Pak biar lebih jelas mungkin di nomor saya, nomor Bapak ini ya. Ya. Oh iya. Ya. Nanti ke nomor yang 1 itu nanti saya kasih nomor Bu, itu bukan nomor. Oh nggih, ya siap. Mohon izin dengan siapa ini Pak? Dengan Pak siapa Pak? Nomor dia itu nanti ya. Oh, ini dengan AKP Dwi Bu. AKP. Dwi Bu. Oh iya siap, Nggih. Ini pakai nomor ini atau nomor yang lain? Jangan nomor yang lain aja, nomor di sini kan nomor benar. Oh nggih, ya siap. Ya siap, siap. Nggih. Ya, harus sebentar itu Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Udah enggak apa-apa.